wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Ramadhani. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Hukum Bisnis dan Regulasi, yaitu tentang kepaitilian, lalu penundaan kewajiban pembayaran utang-utang, dan kasus-kasusnya. Di sini saya bersama anggota kelompok saya, yaitu kelompok 4, yaitu Adinda Putri Ramadhani dengan NIM 23043067. Lalu dengan saya sendiri, Anissa Ramadhani dengan NIM 23043005, dan Dela Gustina dengan NIM 23043034. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian tentang kepailitian. Pailit dapat diartikan sebagai suatu keadaan debitor dalam keadaan berhenti membayar utang karena tidak mampu. Kata pailit dapat juga diartikan sebagai bankrupt. Kata bankrupt sendiri mengandung arti bancaruta. Kata tersebut bermakna memorak perandakan kursi-kursi. Alasannya dikatakan demikian adalah dahulu suatu peristiwa terjadi ketika ada seorang debitor yang tidak dapat membayar utang kepada seorang debitor. Karena marah, sang kreditor mengamuk dan menghancurkan seluruh kursi-kursi yang terdapat di tempat debitor. Oke, lanjut. Pailit berbeda pengertiannya dengan kepailitian. Pengertian tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Pasal 1 Angka 1 berikut ini, yaitu kepailitian adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Untuk memperoleh makna yang terpadu berdasarkan pasal di atas, paling tidak terdapat 6 kata kunci, yaitu sita, kekayaan, debitur, pailit, kurator, dan hakim. Nah, fungsi hukum kepailitian ini dari peraturan perundang-undang, kepailitian berfungsi untuk melindungi kepentingan pihak-pihak masyarakat. Mengenai hal ini, penjelasan umum Undang-Undang Kepailitian menyebutkan beberapa faktor perlunya pengaturan mengenai kepailitian dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Faktor-faktor dimaksud yaitu salah satunya sebagai berikut, yaitu menghindari perebutan harta debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditur yang menagih piutangnya dari debitur. Nah, tujuan hukum kepailitian ini diterbitkan oleh pemerintah untuk tujuan mulia. Berikut ini salah satu tujuan hukum kepailitian, yaitu agar debitur tidak membayar utangnya dengan sukarela walaupun telah ada putusan pengadilan yang menghukumnya supaya melunasi utangnya, atau karena tidak mampu untuk membayar seluruh utangnya, maka seluruh harta bendanya disita untuk dijual, dan hasil penjualan itu dibagikan kepada semua krediturnya menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dina Putra Madani dengan NIM 23043067. Saya akan menjelaskan materi mengenai penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU. Penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU adalah sebuah proses hukum yang mengizinkan debitur yang mengalami kesulitan keuangan untuk menunda pembayaran utang kepada kreditur. PKPU bertujuan untuk mencapai perdamaian antara debitur dan kreditur agar dapat mencapai kesepakatan tentang bagaimana utang-utang tersebut akan dibayarkan. Ini adalah langkah hukum yang dapat membantu debitur menghindari pailit atau likuidasi aset. Tujuan utama dari PKPU adalah untuk mencapai perdamaian antara debitur dan kreditor. Pasal 222 ayat 2 UU KPKPU menyatakan bahwa PKPU bertujuan untuk membuat kesepakatan bersama yang termasuk dalam rencana perdamaian. Rencana perdamaian ini mencakup tawaran skema pembayaran utang piutang, baik sebagian atau seluruhnya, sehingga debitur dapat menghindari pailit atau likuidasi harta kekayaan mereka. Dasar hukum PKPU. PKPU atau penundaan kewajiban pembayaran utang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU. UU
KPKPU, khususnya dalam bab 3, pasal 222 sampai dengan pasal 294. Cara pengajuan PKPU. Tata cara pengajuan PKPU diatur dalam pasal 51 ayat 1 sampai 3. Undang-Undang 4 garis miring 2023 sebagai berikut. Kreditur harus mengajukan permohonan kepada OJK. OJK memiliki waktu 30 hari untuk memberikan pernyataan yang menyetujui atau menolak permohonan. Jika permohonan ditolak, alasan harus disertakan secara tertulis. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Dina Della Gustina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Della Gustina dengan NIM 23043034 akan mempresentasikan materi kita mengenai kasus-kasus. Sederet kasus perusahaan yang tersandung PKPU dan kepailitan. Sejumlah perusahaan kenamaan beberapa waktu belakangan bergantian menjadi pembahasan karena tersandung gugatan yang dilayangkan oleh berbagai pihak. Sengketanya berkaitan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU dan kepailitan. Berdasarkan catatan kompas.com, setidaknya dalam 2 bulan terakhir, ada 5 perusahaan yang kasusnya diproses Pengadilan Niaga Negeri Jakarta Pusat. Terdiri dari PT Sentul City Tbk, PT Hansen Internasional, PT Global Mediacom Tbk, PT Trans Retail Indonesia, dan PT S Hardware Indonesia Tbk. Kali ini kita hanya akan membahas mengenai 2 PT, yaitu PT Sentul City Tbk dan PT Hansel Internasional Tbk. Yang pertama, Sentul City. Perusahaan pengembang properti Sentul City